engkau masih hidup. Kalau engkau sudah datar, tewas lu, Thomas. Ya. Oke, Di surga yang salam untuk Hefarel, untuk Sipri, untuk Gabriel, untuk Sapan, Hefarel. Iya Romo. Bagaimana? Baik-baik. Mau tanya kok? Itu mau dengar. Mau tanya ya Romo masalah status yang orang mualaf dan orang dari Katolik pindah ke Protestan, masalah waktu dia meninggal kan minta didoakan dari umat-umat kita, cuman ada perselisihan tentang dalam pengurusan KBG kan ada yang tidak boleh, ada yang boleh, itu yang jadi bingung Romo. Persoalan kalian tidak ke Romo. Doakan Apalagi semua kita- orang tugas untuk mendoakan. Semua orang tugas mendoakan. 1 Timotius 2 ayat 1. Naikkanlah. Timotius 2 ayat 1. Karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk semua orang. Untuk siapa lagi? Untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Itulah Allah. yang baik. Maksud kita semua mendoakan orang. Dalam persoalan seperti Hefarel, kalian jangan rembuk di situ. Kalian tanya Pastor Proki, kenapa ada otoritas kalian tidak tanya? Bisa mengerti? Begini Romo, masalahnya kan kita udah sampaikan ke ketua KBG itu terus menolak. Kita tanya lagi, hubungi ke Romo bilang memang tidak ada larang, siapa mau mendoakan orang meninggal agama manapun silakan. Cuman yang pertentangan lagi di KBG Romo. Iya, berarti kalian tidak ikut Romo. Kan jadi lucu. Nah itu masalahnya. Makanya bukan dalam persoalan ini ya, ujung-ujungnya kalian harus ikut otoritas tertinggi yang ada di situ, ya Pastor Proki. Ya itu makanya kita tuh bingung Romo. Masalahnya kan kita udah dipertanyakan pastoral udah mengatakan bahwa itu tidak ada larangan. Cuman di KBG itu dia tidak mau, tetap dia membantah. Itu yang persoalan. Itu kan artinya yang ada kita namakan di situ hati-hati awam-awam. Jangan kalian standar klerikalisasi para awam. Awam-awam mau jadi romo-romo di dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau otoritas tertinggi, makanya nanti bertentangan lagi dengan apa yang dikatakan dalam proses penyelesaian persoalan. Matius 18 ayat 15 dulu contohnya. Nanti yang 17 harus bawa kemana? Matius 18 ayat 15. Tolong pengurus-pengurus lingkungan. Jawaban terakhir ada di Romo karena dia bertanggung jawab sebagai administrator paroki. Supaya jangan ada perpecahan di antara kalian. Oke. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau telah mendapatnya kembali. Oke, yang pertama, Om Hefarel, engkau sudah omong dengan ketua apa tadi? Gereja Basis tidak? Engkau sudah omong secara pribadi atau tidak? Hefarel, engkau sudah omong secara pribadi dengan dia tentang masalah ini? Waduh, anak ini di mana nih kalau begitu? Engkau datangkan persoalan, saya mau selesaikan secara kitab suci, engkau hilang lagi. Mana lah Hefarel? Waduh, mandek Om kita. Gefarel, mic-nya dibuka. Tuan, saya mau tanya Tuan. Iya, saya Jangan dulu, saya sampai selesaikan dulu dengan Hefarel. Teman-teman tahan sedikit, jadi gampang. saya sampai bertanya Romo, kok masa bertentangan? Kamu kan cuman Engkau tidak, jangan, engkau dengar ayat 15 engkau dengar tidak? dengar Romo. Engkau sudah omong dia secara pribadi atau tidak?
Waktu itu kan saya tidak buka ayat Romo, cuman kan saya begini. Bukan Ya, soal saya buka cuma ayat, Bapak. Engkau sudah omong dengan dia secara pribadi tentang hal ini atau tidak? Proses, namanya proses penyelesaian persoalan. Kalau Katolik punya masalah, Kitab Suci katakan ayat 15, engkau panggil dia secara pribadi, empat mata. Engkau sudah omong dengan dia secara pribadi tentang masalah ini atau belum? Ketika hal itu terjadi. Cuman begini Romo, orangnya kan ketua KBG ini kan apa namanya terlalu percaya diri bahwa dia lebih pintar dari Romo gitu. Soal tentang Alkitab. Ini yang repot. Yulita, Hefairil tidak mengerti. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, baca kembali ayat itu. Saya tegur dia di empat mata dulu. Itu yang dimaksud oleh kitab suci. Panggil dia sebagai saudara. Tidak, doa untuk orang mati. Itu kita punya tanggung jawab semua. Sekarang, kalau dia tidak dengar, ayat 16, kau panggil siapa? Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Engkau panggil beberapa orang di KUB itu, KGB itu, untuk omong dengan dia. Itu yang dimasukkan bagaimana proses menyelesaikan persoalan. Sekarang, kalau dia juga tidak kenal, tidak mau dengar anggota KUB, kau bawa dia kemana? Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Itu prosesnya, Gabriel, Hefarel. Yang saya maksudkan di situ. Saya tidak menyelesaikan persoalan pribadimu dengan dia. Sekarang saya melihat persoalan kalau di KUB, di KGB, mengalami persoalan, tegurlah dia sebagai saudaramu. Omong dengan dia secara pribadi. Kalau dia tidak mau, ada di situ institusi kecil yang namanya gereja basis. Omong di dalam KUB masalah ini. Setelah itu, kamu bawa ke proki. Di sana ada otoritas yang harus menyelesaikan. Kalau dia tidak lagi mendengarkan otoritas, di sini otoritas punya tugas. Ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kemute, Romo. Kemute, Romo. Oh. Ada terima telepon, sebentar. Tenemos que entregar el apartamento a eso del mediodía. ¿Hoy o mañana entrega? Mañana al mediodía debemos entregar. Oh, entonces. Y también se va Sergio y Andrea. Sí, todo. Ya entregamos el apartamento de Y todos. se van todo a Cartagena. Andrea, la bebé y yo. Sergio se queda acá en Bogotá pensionado hasta que ya termine el próximo año en enero. Pero no va a estar en el apartamento ahora, así. Sergio viene hoy, sale de clases, me dijo que al mediodía, tipo 1 de la tarde, debe estar aquí, padre. ¿Usted va a almorzar a qué hora? A la hora que usted venga. Bueno, entonces hacemos una cosa. Yo llego hasta Puerto Norte, me paso a Éxito y detrás de Éxito enseguida o más arriba. Al antico de Éxito. Yo le mando la ubicación. Me manda ubicación. ¿Listo, madre? Ok, gracias. Yo te avisaré cuando salgo de Santa Isabel del seminario. ¿Listo? Bueno, padre. Ok, gracias. Gracias, mi Okay. padre. Yo. Chao. No, yo ya se diles. Yo almuerzo fuera también. Parece que se va con ellos. Voy a almorzar fuera. Yo voy a almorzar donde mi alumna que nació, doctora allá en Norte. Ellos se van mañana a Cartagena. ¿Cómo? No, voy a almorzar en Norte con ellos. Ellos se van a almorzar donde Padre May cumpleaños. Y yo no. Porque yo ya me invito primero a Norte a almorzar. Porque mañana ellos se van a Cartagena de todo. Por eso. Era mi alumna de colegio en Montería. Ya nació, ya se casó, nació su bebé. Voy a visitar. No preocupa. Listo. Ok, chao.
Ada yang ajak undang makan siang begitu. Jadi ada ibu yang kerja di sini tanya, tidak makan siang di sini, saya bilang, tidak kerja, harus pergi. Ada yang telepon makan siang di luar seperti itu. Farel, yang saya maksud ini bagaimana gereja dalam proses KUB, KGB menyelesaikan persoalan. Panggillah dia secara pribadi. Kalau dia tidak mau, ada KUB di situ, omonglah di KUB. Setelah itu, kalau KUB tidak, dia juga tidak dengar apalagi ketua, bawalah kasus ini ke Romo. Kenapa? Karena tugasnya para Romo di ayat 18, apa yang kamu ikat dan apa yang kamu lepaskan dalam persoalan perkara. Itu yang saya masukkan, Hefarel. Kalau pertanyaanmu adalah doa untuk orang mati, semua punya tugas untuk mendoakan mereka. Karena itulah mandat yang diberikan, yang ada dalam kitab suci. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Jika engkau melihat bahwa saudaramu berbuat dosa dan dosa itu tidak mendatangkan kematian, engkau harus mendoakan dia kepada Allah supaya Allah memberikan dia hidup. Semua dosa membawa kematian, tetapi ada dosa yang tidak membawa kematian. Kalau saudaramu mati dan engkau lihat dan engkau tidak berdoa untuk mereka, bagaimana mandat itu dijalankan? Atau dalam 2 Makabe 12 ayat 44-45. Jika sia-sialah iman akan kebangkitan, jika tidak ada kebangkitan, sia-sialah apa yang kita buat, yaitu berdoa untuk mereka yang telah meninggal. Dalam 2 Makabe 12, tolong bantu dulu Yulita. 2 Makabe 12 ayat 44-45. Teman-teman, saya setengah jam lagi ya, karena jam 11 saya akan turun lagi, akan pergi. Yang mau naik di atas, masih penuh di atas teman-teman, minta maaf ya. Tuan, sampai saya tanya, Tuan. Sebentar saya selesaikan ini. Yulita, Makabe, 2 Makabe. Ayo, kita harus cari di sini. 2 Makabe 12 ya Romo ya. 2 Makabe 12 ayat 45. 45. Oke, 2 Makabe 12 nomor ayat 45. Namun jika ia memandang 45. 45. Sebab seandainya ia tidak berpengharapan bahwa mereka yang telah meninggal itu bangkit kembali, sungguh bodoh dan sia-sialah mendoakan orang yang meninggal. Namun jika ia memandang pahala mulia yang disediakan bagi semua orang yang meninggal dalam kesalehan, pikirannya itu suci dan saleh. Karena itu ia membuat pendamaian bagi semua orang yang meninggal, supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Oh ya, begitu. Sia-sialah berdoa untuk orang mati kalau tidak ada iman akan kebangkitan. Itu Ancianus Siumere itu sebuah adik kandungan, kami dua laki-laki sendiri, jadi yang lain perempuan. Jadi dia bilang salam jaketnya kakak Patir, sebuah adik kandung. Begitu. Oke. Hefarel, bukan soal, makanya tema di sini harus dipisahkan. Persoalan bagaimana menyelesaikan persoalan di dalam KUB. Yang kedua adalah persoalan mendoakan orang mati. Jadi kita sudah menjawab dua hal itu. Bagaimana kalian di KUB itu, tingkat KUB menyelesaikan persoalan yang ada di dalam intern, apalagi tentang hal ini, yang harus mengambil keputusan adalah otoritas. Yang kedua, kita sudah menjelaskan sedikit kenapa mendoakan orang mati, di mana kitab suci mengatakan itu. Seperti itu. Sedangkan persoalan konfrontasi atau percecokanmu dengan ketua KUB, saya tidak bisa menyelesaikan di sini. Itu engkau harus pergi dan berdamai dengan dia, omong dengan hati ke hati, oke? Seperti itu. Hefarel, bisa mengerti Hefarel? Ya. Oke Hefarel, nanti kita baku ganti dengan mereka yang di bawah, oke? Siap, terima kasih Romo. Jangan berdamailah. Engkau tutup dengan ini. Bantu dulu Yulita. Bantu dulu. Suaranya Thomas kecil sekali. Bantu dulu yang Ibrani 12 ayat 14. Berdamailah dengan siapa yang ada di sekitarmu. Siap Romo. Ibrani 12:14. Dan berjuanglah jadi kudus, oke? Cuma kan itu persoalan bukan di dalam keluarga saya Romo, keluarga orang. Cuman kan kita sebagai umat kan harus melayani setiap orang. Maksud saya Iya, gitu. Farel, saya tidak omong tentang keluargamu, keluarga saya bilang penyelesaian persoalan di dalam gereja. Itu saya jawab, itu bukan soal keluarganya siapa. Bantu dulu Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah berdamai dengan
Siapa? Semua orang. Baca kembali Yulita. Usahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ingat itu ya Farel. Berusahalah untuk mengejar kekudusan, tetapi berusahalah untuk berdamai dengan semua orang. Sebab tanpa kekudusan engkau tidak bisa, dan saya, engkau dan saya dan kita semua tidak bisa melihat. Yesus bilang, berdamailah dengan saudaramu sebelum engkau membawa korban persembahan di altar. Jadi soal juga. Seperti yang Romo bilang kan, Romo paroki otoritas tertingginya, mau siapapun pengurusnya ya Mo. Bawalah ke gereja, kan tadi bilang begitu. Ayat 18, yang kamu ikat dan yang kamu lepaskan. Kalau otoritas Jadi yang tertinggi di dalam didengarkan- sebuah paroki kalian tidak ikut, berarti situ ada yang kita persoalkan di situ, ada ketidaktaatan. Jadi yang harus didengarkan Romo parokinya, bukan ketua A, ketua B, ketua C, nggak bisa. Oke. Ya, adik saya sudah punya anak 3, tidak usah tanya lagi dia jadi pastor atau tidak. Oke, terima kasih ya, Hefarel. Kita ke Om Gabriel. Turun. Ya. Gabriel, Tuan, malam baik Tuan. yo, saya setengah jam lagi, oke silakan. Ya, Selamat malam. kami ini kan baru tutup bulan Malam, Om Galilea. apa Sebentar, namanya? saya sapa dulu. Om Galilea, selamat maaf tadi Ya, lupa salam. selamat shalom, selamat siang di sana, kafe Romo Yo. Cafe. Oh, ini dengan selalu, siapa? ya. Dengan Galilea? Galilea, Romo. Nama aslinya Galilea gitu. Bukan, nama aslinya bukan. Oke, ya. Orang biasa panggil Katolik saya Protestan. Job. Ya, saya cuman di sini senang aja bisa banyak hal yang bisa saya dapat dari Romo dan kawan-kawan di sini. Dan saya juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa banyak sekali hal-hal yang tersembunyi yang akhirnya terbuka juga di sini. Saya rasa itu aja Romo. Iya, Sebetulnya ada satu kalau mau tetap pertanyaan lihat yang saya... silakan ya. Oke. Om Gabriel tenang, sabar dulu, saya salami yang baru naik semua. Oke. Oke, Ya. Om Galilea nanti kita lanjut sapanya. Oke, kalau ada 1-2 hal silakan nanti, oke? Baik, terima kasih Romo. Om Sipri. Prem. Oke, kita salam dulu untuk yang di atas. Bagaimana saya sapa ini? Halwa ya? Halwa ya. Halo Halwa. Halawa Jangan Romo, pakai huruf halawa. yang susah-susah, Om. Halawa. Apa? Halwa jangan Halawa, pakai huruf Romo. yang susah. Halawa. Halawa. Dari mana Halawa? Iya. Iya. Dari Nias Romo, Oh, orang Nias. Oke. Mantap. Terima kasih. Jadi, Sumatera. Sumatera. Perkenalkan, Pulau Romo. Nias. Oke. Saya Kita ke dari- Gabriel dulu. Gabriel sudah tunggu dari tadi. Gabriel, silakan. Yuk. Ya, begini Tuan. Kita kan baru tutup apa nama Ya, Halawa sembahyang. tadi ada Gabriel sebentar. Halawa belum selesaikan pernyataan tadi. Halawa bagaimana? Mater nih. saya jangan- dari Paroki Roh Kudus Lahusa Gomo, Keuskupan Sibolga Romo. Oke. Tadi belum selesai pernyataan saya dari, lalu Gabriel sudah potong, jadi saya belum selesai dengar tadi. Oke, terima kasih. Nanti Tidak sebentar apa-apa. kita sapa lagi Halawa. Gabriel, Halawa itu marga ya? Oh, terima kasih. Jangan marah, saya tidak tahu. Gabriel, silakan. Ya, jadi saya dari apa namanya Paroki Maria Assumpta, lalu kita tadi tutup Rosario. Tadi kita diskusi banyak karena banyak yang kami di kelompok doa kami himbau selalu ikut Romo punya diskusi setiap malam itu. Kami umat kita selalu ikut. Tapi mereka juga ikut di sebelah juga, Tua. Ikut di sebelah juga. Jadi dong tanya kami umat tadi baku menjelaskan tadi lama penutupan tadi kami baku jelas tentang menurut orang sebelah kan bilang orang kudus adalah orang yang masih hidup. Sedangkan orang sudah mati itu bukan kudus. Itu satu. Termasuk Santa Maria juga dong tanya tadi. Lalu bagaimana nih? Kami saling baku menjelaskan bahwa kita jelas kita punya nanti ikut di Romo punya penjelasan saja. Jangan ikut orang lain yang tidak ada hubungan dengan kita toh. Dan begitu Tuhan. Dan saya minta Tuhan buat penjelasan. Tentang orang kudus, oke. Yang pertama kita harus mengerti, semua orang Katolik harus mendengarkan pengajaran dari perahunya Petrus. Lukas 5 ayat 1 sampai 10. Tolong dibaca. Di perahunya siapa Yesus memilih untuk mengajar?
5 ya. Mulai ayat 1. Nanti kita lihat di sini, di perahunya siapa Yesus memilih untuk mengajar. Jadi yang Katolik, Pada tolong dengarkan pengajar dari perahunya siapa. demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Ayat 1. Dari ayat sorry, 1 sampai 10, Yulita yang terkasih dalam Tuhan Franciscus Yesus Ujang. Kristus. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sementara orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu berlabuh di tepi danau, nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, Cukup sampai di situ. Om Gabriel, Yesus Ya. memilih perahunya siapa? Petrus. Katolik. Kenapa kalian pergi ke perahu yang lain? Kalau Yesus sendiri memilih untuk mengajar dari perahunya Petrus. Ada 2 perahu di sini. Oke. Itu yang karena itu dalam Lukas 22 ayat 31-32, Petruslah yang harus meneguhkan iman saudara-saudaranya. Iya. Lukas 22 ayat 31-32. Lukas. Kalau Yesus memilih pihak perahunya Petrus untuk mengajar, kenapa kalian pilih perahu lain? Iya. Magisteriumnya ada di mana? Kalau dia sendiri memilih perahunya Petrus. Ada 2 perahu itu. Kenapa dia tidak pakai perahu yang lain? Sedangkan Katolik berusaha untuk dengarkan perahu yang lain. Yesus tidak ada di sana dalam dalam skema struktur magisterium. Dia sendiri memilih perahunya Petrus untuk mengajar orang. Dan sekarang dia berikan otoritas untuk meneguhkan. Siapa yang dia berikan untuk meneguhkan? Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan Jawab jikalau Petrus engkau kepadanya, sudah insaf, dan jikalau engkau sudah insaf, engkau harus meneguhkan. Konfirmasi artinya semua yang bengkok-bengkok itu harus kau luruskan. Kata aslinya seperti itu artinya. Dan ingat baik-baik Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Baca saja ayat 15-nya. Yohanes 21 ayat 15. Perahunya siapa dan kepada siapa dia suruh gembalakan kawanannya, domba-dombanya. Ayat 16-nya. Sesudah kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang ketika Yesus telah memilih sejak awal mula supaya melalui mulutnya dia mewartakan, mengajar bangsa-bangsa lain menjadi apa? Kisah 15 ayat 7. Makanya tadi dari pertanyaan pertama, mereka dengar pengajaran Katolik, dengar dulu pengajaran yang lain. Jadi kalian pakai perahu yang mana nih untuk Yesus mengajar nih? Dia pakai perahunya Petrus, lalu kamu dengar perahu yang lain, mereka mengajar di sana dari otoritas yang siapa? Makanya sekarang Kisah 15 ayat 7, melalui mulutnya siapa semua bangsa menjadi percaya? Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu itu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantara aku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Pakai TB1, TB2 melalui aku, tidak, melalui mulutku. Orang mengajar dengan mulut. Thomas, bantu dulu. TB2 ganti itu, saya tidak tahu kenapa. Kisah 15 ayat 7. Pokoknya TB2 suka-suka saja. TB1 ya? Kisah 15. TB1. Selain TB2. Oke. Yulita baca TB2 kan tadi? Iya. Sesudah Kisah beberapa 15 ayat waktu 7. Di situ bilang melalui perantaranku, tidak, melalui mulutku. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara,
kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi Melalui percaya. perantaran mulutku. Orang mengajar dengan apa? Bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Mulutku. Kalian semua tahu bahwa saya telah dipilih sejak semula oleh Tuhan. Semua rasul yang lain tidak protes di situ. Mereka tahu baik bahwa sejak semula. Lukas bilang sejak semula. Di dalam Lukas 5, kepanggilan para rasul. Sejak semula, Allah telah memilih saya dari antara kalian. Di situ tidak ada satupun yang protes. Termasuk Paulus yang baru bertobat di bab 9-nya. Ditabiskan bab 13-nya, masuk dalam persekutuan apostolik. Bab 15 konsili, dia tidak protes. Kenapa? Karena mereka tahu sejak semula Allah memilih Petrus. Dan bukan hanya memilih dia, memilih perahunya juga. Dan dari atas perahunya Petrus, sambil Petrus mengendalikan perahu, Yesus mengajarkan. Itu yang pertama. Jadi Gabriel, kalau engkau tanya, melalui perahu mana Yesus mengajar? Perahunya Petrus. Kenapa pergi cari perahu lain yang Yesus tidak pakai? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab suci ada 2 orang kudus yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan kita mempunyai persekutuan rekan sewarga dengan yang masih hidup dan yang sudah mati. Efesus 2 ayat 19. Kita semua ini adalah rekan sewarga dengan siapa? Yulita, bantu dong. Cepat. Maaf, Mo, tadi ada motor ngebut-ngebutan jadi suaranya saya silent. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Oke. Yang mereka masih hidup juga dikatakan orang kudus. Bagaimana buktinya? Roma 1 ayat 8. Roma 1 ayat 7 8. Roma 1 ayat 7 dan 8. 7 dan 8. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah. Oke, itu cukup yang satunya cukup. 7-nya. Pelan-pelan. Garis bawah, kalau ada penekanan orang kudus kalian, karena temanya orang kudus, kalian harus tekan di situ pelan-pelan. Jangan macam minum air ya, Yulita ya. Thomas, karena temanya tentang orang kudus, ketika kalian sentuh orang kudus, kalian berikan penekanan. Oke, kembali. Ayat 7-nya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Artinya mereka masih hidup atau sudah mati. Yang masih hidup juga ada orang kudus. Oke. Efesus 1:1 atau 1 Korintus yang lebih dekat. Setelah Roma, engkau ke Korintus. 1 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus, yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, Yesus dari Sostenes, saudara kita. Kepada gereja Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Oke, di situ Paulus menjelaskan mereka yang dipanggil dan dikuduskan. Artinya kita ini pasif dalam pengudusan, Gabriel. Iya, iya. Kita ini dijadikan orang kudus. Hati-hati dengan itu. Makanya kita tidak bisa, saya orang kudus, tidak. Posisi Korintus dan Roma sangat jelas. Yang dipanggil dan dijadikan orang kudus. Selama mereka masih hidup. Kenapa? Karena untuk memandang Allah, engkau harus mempunyai kekudusan. Tanpa kekudusan, seseorang pun tidak bisa melihat Allah. Tolong, kita cari orang kudus yang masih hidup. Efesus 1:1. Efesus 1:1.
Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Dibedakan antara orang percaya dan orang kudus dalam pengertian itu, karena dalam posisi pasif dan aktif di situ. Jadi jangan pernah mengatakan diri saya ini orang kudus, jangan. Biarlah orang lain yang mengatakan kamu orang kudus dalam pengertian itu. Oke, sekarang kenapa itu penting sekali? Karena tanpa kekudusan seseorang tidak bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14 yang telah kita baca tadi, berdamailah dengan semua orang sebab tanpa kekudusan, dan berusaha untuk memperoleh kekudusan sebab tanpa kekudusan seseorang tidak bisa melihat Allah. Matius 5 ayat 8, sabda bahagia, omong tentang kekudusan untuk melihat Allah. Yulita, Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang kudus hatinya, sebab tanpa kesucian hati mereka tidak bisa melihat Allah. Ini yang jadi persoalan besar. Orang kudus bukan mereka tidak berdosa. Ini jadi soal. Bagaimana mereka berjuang supaya tinggal di dalam Tuhan. 1 Yohanes menjelaskan itu. 1 Yohanes 3 ayat 6 menjelaskan begini, siapa yang ada di dalam Tuhan tidak berdosa lagi. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Semua orang yang ada di dalam Tuhan tidak berdosa lagi. Lanjut ayat selanjutnya, ayat 7. Yang berdosa itu apa di sini? Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapapun yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Lanjut. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dan perjalanan itu panjang. Mulai dari apa? Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. 1 Petrus 3 ayat 15. Mulai dari situ. Kuduskanlah Kristus di mana? Kita mulai dari lihat bagaimana orang kudus yang masih hidup banyak. Teresa suka. Masih berusaha supaya ada di dalam Tuhan, supaya mereka jangan berdosa lagi. Kita ini masih berjuang, tahap demi tahap untuk ada di dalam Tuhan. Contoh hidup, kekudusan yang digambarkan oleh para kudus yang masih hidupnya. Bukan mereka tidak berdosa. Mereka berjuang untuk berusaha supaya ada selalu dalam Tuhan. Supaya tidak berdosa lagi. Dan itu mulai dari mana? Dari sini, 1 Petrus 3 ayat 15. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kekudusan dimulai dengan kuduskanlah Kristus di dalam hati. Kenapa mulai dari dalam hati? Karena Roma 5 ayat 5. Tuhan taruh apa di dalam hatimu? Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa Kristus harus dikuduskan mulai dari hati? Karena Roh Kudus telah memberikan kasih itu di dalam hati kita. Itu yang pertama. Jadi dalam kitab suci ada orang kudus yang masih hidup, ada orang kudus yang telah meninggal. Dan di dalam kuburnya mereka tetap dikatakan orang kudus. Matius 27 ayat 51-52.
Matius 27, 51, 52. Lihatlah tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Ya lanjut, Matius lanjut. 27. Benar, lanjut. Yunita, tidak usah cemas. Hanya baca Lihatlah saja, tabir. tidak usah protes. Lihatlah tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Banyak orang kudus yang telah meninggal. Artinya selama hidup mereka juga dikatakan kudus? Iya, Mati pun dikatakan kudus? iya. Iya. Baca kembali penekan di 52 itu. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Nanti mereka pergi kemana? Dan bisa menampakkan diri kepada banyak orang atau tidak? Lanjut ayatnya. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sekarang kita harus cari. Ada orang kudus yang selama hidupnya kudus dan dikubur pun dikatakan tetap orang kudus. Dan ketika bangkit mereka tetap jadi orang kudus. Sekarang tugas mereka untuk apa? Orang kudus itu. Maka orang kudus itu tugasnya untuk apa? Yang sudah ada di sana, yang sudah meninggal nih. Tugasnya untuk apa? Sembahyang kita kan? Wahyu 6 ayat 9. Wahyu 6 ayat 9. Jangan bilang yang sudah mati tidak bisa omong dengan Tuhan Allah. Lihat ini nih. Ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Lanjut. Mereka masih omong dengan Tuhan Allah tidak? Lanjut. Lanjut ayatnya. Yulita. Mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Karena bagaimana mereka bilang sudah mati tapi masih omong dengan Tuhan Allah, Gabriel? Iya. Sekarang tugasnya mereka untuk apa? Wahyu 5 ayat 8. Membawa apa ke hadapan Allah? Yang mereka sudah meninggal nih. Iya. Wahyu 5 ayat 8. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan Wahyu orang yang 5 ayat Wahyu 5 ayat 8. Maaf. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas, penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Doanya siapa yang dibawa ke sana hadapan Allah? Doanya orang-orang kudus. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Orang kudus buat apa di hadapan Allah? Jangan bilang mereka masih hidup nih. Ini sudah mati nih. Iya. Seorang malaikat lain datang dan berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang kudus di atas mezbah emas itu di hadapan tahta itu. Lanjut. Asap dupa itu pun naik bersama doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Artinya tugas orang kudus yang telah meninggal di hadapan Allah mendoakan siapa? Membawakan apa? Doa kita. Doa. Dan ketika Yesus datang nanti, 1 Tesalonika 3:13, dia datang sendiri atau datang dengan siapa? 1 Tesalonika 3:13. 3:13. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi Om Gabriel, ada orang kudus yang masih hidup, ada orang kudus yang sudah di sana. Tuan, bisa saya tanya lagi, Tuan? Kita satu-satu dulu Om Gabriel supaya karena saya sudah. Hormat. Ya. Tapi engkau mengerti di sini. Jadi jawaban sangat jelas. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Iya, Tuan. Ya. Oke. Om Sipri dari tadi, kalau Om Sipri tidak ada, kita ke
Halawa? Saya mau harus keluar. Cipri duluan. Kalau enggak saya boleh. Ya, tapi tema pendek, tema panjang kalau saya bongkar semua saya tidak ada waktu lagi. Iya, pendek aja Pater. Maksudnya kan yang Om belum naik kan Cipri, tidak ada di baru ini. saya. Kalau dia Oke, nggak naik, ya, nggak jawab silakan. ya gitu. Boleh Pater. Ya oke. Ya. Terima kasih Om Cipri, Pater dan teman-teman. Romo, saya mau menyampaikan ada 2 poin yang ingin saya tanyakan. Tapi kalau sudah poin pasti panjang. Enggak, pendek aja. Satu dulu. Satu dulu, oke. Kebetulan Rafael kan ada lihat di 3 YouTube pernyataan dari Romo Bayu, Romo Mea Culpa, dan 1 channel YouTube yang membahas tentang dokumen, yang membahas tentang magisterium. Ada pernyataan dari Romo Bayu, dan memang ada 3 buah YouTube dia edit, dia take down, dan dia ubah kembali. Karena ketika Romo Bayu di YouTube itu kan menjelaskan tentang fungsi dari magisterium. Nah, Romo Bayu mengatakan, ketika saya salah mengajar, maka saya men-take down YouTube saya seperti yang saya lakukan di ketiga YouTube saya, itu kata Romo Bayu. Karena saya, meskipun saya seorang Romo, saya harus mengajar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh magisterium. Begitupun dengan Romo Mea Culpa. Dan sesuai dengan 1 buah YouTube yang membahas khusus dokumen-dokumen gereja. Nah, yang ingin Rafael tanyakan itu ya, Romo, ketika ada satu pemahaman yang tidak diajarkan secara resmi oleh gereja Katolik, apakah Rafael boleh memaksakan pemahaman yang itu kepada orang lain? Misalnya, tubuh Yesus berasal dari sel telur Maria. Tidak ada doktrin secara resmi dari gereja selama 2000 tahun lebih. Ajaran gereja secara resmi tidak pernah menyatakan hal itu. Lalu saya mengajarkan pemahaman itu kepada Gabriel, teman-teman yang lain. Apakah boleh, Pater? Karena itu tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik atau tidak diajarkan secara resmi oleh magisterium. Oke, yang pertama ketidaksetiaan adalah akar dari semua perpecahan. Itu yang pertama, prinsip dasar magisterium. Yang kedua, harus ingat bahwa di dalam gerejanya Tuhan menetapkan siapa yang jadi pengajar. Ini harus kita mengerti dulu. Oke, Yulita, mulai dari 1 Korintus 12 ayat 28. Tuhan menetapkan dulu. Kita omong tentang magisterium sedikit, pengajar dulu untuk masuk ke temamu. Oke, contohnya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 dikatakan apa di situ? Yulita. Ya, mau 12 ayat 8. 28. Allah telah menetapkan dalam gerejanya pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, Cukup selanjutnya cukup sampai situ. Rasul, nabi dan pengajar. pengajar. Artinya apa di situ, Prem? Gereja yang harus menentukan siapa yang menjadi magisterium. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa? Efesus 4 ayat 10 sampai dengan 15 kira-kira seperti itu. Allah menetapkan dalam gerejanya siapa-siapa saja. Dan supaya apa? Efesus 4 ayat 4. Efesus 4 ayat 10 sampai dengan 15. Oh iya, maaf. Tolong type, Yulita ini sudah agak tua seperti saya, jadi kami ini agak susah untuk. Lebih tua saya 5 tahun dari Romo. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul, dialah yang telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tahan dulu. Siapa yang menetapkan? Kristus. Oke. Untuk apa? Yulita, lanjut. Pengajar-pengajar? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Untuk melengkapi pekerjaan dan pelayanan orang-orang kudus untuk pembangunan gereja Kristus, tubuh Kristus. Jadi pengajar itu hanya memperlengkapi
pelayanan dan pekerjaannya siapa? Prem, siapa? Kristus. Pembangunan tubuh Kristus. Tuhan menetapkan semua itu, gembala, pengajar, pemberita Injil, untuk memperlengkapi pekerjaan dan pelayanannya siapa? Tubuh Kristus. Orang-orang kudus Orang kudus. dalam pembangunan gereja Kristus. Jadi bukan untuk kepentingan saya. Saya hanya memperlengkapi pelayanan-pelayanan orang kudus. Tapi di Protestan tidak ada orang kudus, ini jadi persoalan. Mau melengkapi pelayanan pekerjaannya siapa kalau di 11 tidak ada orang kudus? Lanjut, tujuan utama para pengajar itu untuk apa? Lanjut ayatnya, supaya apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lanjut. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Supaya kita tidak diombang-ambingkan seperti anak kecil oleh pengajaran, angin-angin pengajaran. Persoalan, awam-awam Katolik tidak pernah pergi ke magisterium. Tidak pernah pergi ke pengajar yang ditentukan oleh gereja. Tidak pernah mau belajar dari magisteriumnya gereja. Berarti fungsinya apa Tuhan menetapkan para pengajar? Semua Katolik mau autodidak. Nanti ketika ada persoalan, cari magisterium. Betul, Mo. Lalu buat apa dengan pengajar-pengajar yang telah ditetapkan oleh gereja? Tidak ada guna kalau dibuang semua para pengajar. Uskup tidak usah pakai lagi. Kalian yang berantem di rumah, kita yang harus selesaikan. Buang saja itu semua magisterium yang ada kalau begitu. Ini yang pertama. Karena itu, Paulus mengatakan kepada Timotius, 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Ajaran apa yang Paulus ajarkan? Hati-hati dengan apa yang kau ajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Mulai dari situ, Paulus itu sangat hati-hati dalam mengajar. Makanya dia bilang Timotius yang dia tabiskan sebagai uskup muda, kau hati-hati dengan apa yang kau ajarkan. 1 Timotius, ini uskup loh, omong kau uskup yang lain. Karena dia menabiskan Timotius uskup itu, dia omong seperti ini, hati-hati dengan yang kau ajarkan. Padahal magisterium omong ke magisterium ini. Suksesi apostolik omong kepada suksesi yang lain yang terima kuasa yang sama. Dia nasihatkan Timotius uskup. 1 Timotius 4 ayat 16. Apa nasihatnya? Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkan. Prem, dari pengertian magisterium, engkau mengerti itu dulu? Mengerti, Pastor. Oke. Karena itu, kau harus ingat siapa yang mengajarkan itu, kebenaran itu kepadamu. 1 Timotius 3 ayat 14. Kau harus tahu dulu siapa yang mengajarkan itu. Magisterium mana yang mengajarkan itu. Ini loh, Paulus bilang kepada uskup yang lain ini. 1 Timotius 3 ayat 14. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera 1 Timotius itu? Ini iya 1 Timotius 3 ayat 14. Atau 2 Timotius 3 ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14.
Namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kalau engkau tidak pernah duduk dan untuk mendengar yang diajarkan, bagaimana engkau mau ingat kebenaran yang diajarkan? Oke, dalam situasimu, kalau kami mengajar salah, uskup pasti tegur kami. Ada magisterium yang dengar, jangan pikir kalian bahwa kami mengajar ini magisterium tidak dengar ya. Oke, dalam situasimu. Sekarang kita masuk ke kasus real ya, kasus nyata. Ingat, sel telur dan sperma lahir dari biologi modern. Tidak ada terminologi atau leksikon etimologi sel telur di abad pertama ketika penulisan kitab suci. Dan juga di dalam bapak-bapak gereja. Jadi seluruh dokumen gereja kita tidak akan menemukan sel telur ketika omong tentang inkarnasinya Yesus. Hal itu kita harus mengerti dulu. Biologi modern lahir kemudian. Ketika menjelaskan tentang 23 kromosom yang dibawa oleh sel telur dan 23 kromosom yang dibawa oleh sperma, supaya persatuan, pertemuan, atau yang kita pembuahan antara dua hal itu, sel telur dari perempuan dan sperma dari laki-laki, akan bertemu, mengandung, pembuahan untuk menjadikan seseorang sebagai manusia utuh. Lalu kalau saya mau pakai biologi modern, menjelaskan apa yang tidak ada terminologi itu di dalam kitab suci, ini menjadi sebuah kendala besar. Bukankah begitu, Prem dan kawan-kawan yang di sini, kita tidak akan menemukan satu bapak-bapak gereja pun atau kitab suci omong tentang sel telur, karena itu hasil dari biologi modern. Iya, Pater, karena sebetulnya ini tahun lalu kita pernah bahas, saya, Yakobus dan teman-teman yang lain itu kita pernah bahas. Sampai berbulan-bulan kita cari, memang tidak pernah ada gitu ya. Tidak Jadi pernah ini ada, bukan hal- betul tidak pernah sekali. ada, gitu. Tidak pernah ada. Gereja Karena itu, menghindari itu. gereja, kalau kita buka KGK 488, contohnya engkau baca 488, gereja tidak menggunakan terminologi ini. Karena ingat bahwa leksikon, pemilihan kata, itu menentukan juga teologi. Tetapi ingat bahwa kita tidak pernah memungkiri bahwa setiap perempuan punya ovario atau sel telur. Karena DNA-nya sebagai manusia ditentukan oleh pertemuan dari 23 kromosom dari dua pihak itu supaya jadi 46 kromosom untuk menyatakan dia sebagai manusia utuh secara biologi modern. Kita ambil dua sampel di dalam KGK 488 dan 489. Kita mulai dari 488. Bagaimana kita menggunakan terminologi biologi modern untuk menjelaskan hal ini. Sedangkan etimologi ini tidak digunakan di dalam dokumen gereja. Jadi pelan-pelan dan sangat hati-hati karena mengubah satu kata, mengubah teologi. Contoh paling nyata ketika Martin Luther menambahkan sola yang tidak ada dalam kitab suci, mengubah teologi. Ketika Calvin menambahkan double predestinasi yang tidak ada dalam kitab suci, artinya mengubah seluruh struktur teologi. Karena itu gereja sangat pelan dan hati-hati untuk menggunakan terminologi. Karena bahasa adalah kendaraan untuk yang digunakan oleh teologi, yang ditunggangi. Kenapa? Karena orang tidak akan mengerti tanpa bahasa. Makanya ketika sebuah bahasa Yunani yang punya maskulin dan feminim, Latin yang punya maskulin dan feminim, diterjemahkan kepada bahasa yang tidak punya kata dalam kategori feminim, netrum, dan maskulin, ini menjadi kesulitan besar juga.
Jadi kita ambil contoh sampel. Engkau ada KGK 488, Prem. Engkau tolong baca pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Baik. Pilihan Maria sejak kekal. Tuhan telah mengutus putranya. Galatia 4 ayat 4. Tetapi Oke, sebentar saya jelaskan. Galatia 4:4 mengatakan, ketika tiba waktunya, sempurna waktunya, kepenuhan waktunya, Allah mengutus anaknya yang terkasih, yang lahir dari seorang perempuan dan taat kepada hukum Taurat. Itu bunyi dari Galatia 4:4. Oke, lanjut. tetapi supaya menyediakan tubuh baginya. Ibrani 10 ayat 5. Supaya menyiapkan tubuh baginya. Oke. Memilih Maria supaya menyiapkan tubuh bagi siapa? Bagi anaknya. Bagi Kristus. Artinya di sini nanti akan dijelaskan lanjut. Maria berpartisipasi dalam totalitas kemanusiaannya. Kalau dalam biologi modern menamakan sel telur. Oke. Tetapi kromosom di situ hanya 23 kalau kita mau dari sudut pandang biologi modern ya teman-teman. Ingat, Maria berpartisipasi di dalam totalitas kemanusiaannya untuk memberikan tubuh kepada Sang Sabda. Sabda menjadi manusia. Di dalam partisipasi total dari Maria. Lanjut bacanya. Menurut kehendaknya, haruslah satu makhluk bekerja sama dalam kebebasan. Oke, di sini penting sekali. Satu kreatura, dikatakan di situ kreatura, makhluk, untuk mendeterminasikan bahwa Maria adalah ciptaan. Kalau kreatura, dari krear, kata aslinya, krear ada nama. Kreator adalah yang menciptakan, kreatura adalah yang diciptakan. Makanya kalau bahasa Indonesia kan hanya diciptakan. Apa tapi namanya? Yang digunakan kata itu namanya apa? Makhluk apa? Kreatura. Ciptaan. Makhluk ciptaan. Tapi sangat jelas kalau akar katanya sama, krear. Verb, kata kerjanya, krear. Pencipta dikatakan kreator. Yang diciptakan disatakan kreatura. Artinya di sini tubuh yang dimiliki oleh Maria adalah hasil dari penciptaannya siapa? Kristus. Allah. Kalau begitu, Allah mau buat apa dengan yang diciptakan, itu urusannya dia, bukan urusannya kita. Kalau Allah mau menggunakan sel telurnya Maria, itu urusannya dia, bukan urusannya kita. Kalau Allah mau menggunakan seluruh totalitas badani yang dimiliki oleh Maria, itu urusannya Allah, karena dia yang menciptakan. Dan kita adalah ciptaan. Yohanes Paulus kedua bilang begini, jangan pernah seorang teolog menggunakan kekuatan intelektualnya dan mengosongkan Kristus dari teologinya. Yang kita gunakan ini adalah mengosongkan Kristus, mengosongkan Allah dari teologi kita. Karena kita hanya pakai kita punya determinasi akal budi.